Hari ini kita meluncurkan hasil survei kredibilitas. Sebagaimana tadi di awal saya sampaikan bahwa SPI ini tidak bisa hanya dilihat angka-angka, tetapi marilah kita maknai angka-angka itu adalah salah satu indikator. Dan kalau kita tahu indikator-indikator, maka kita akan menemukan titik-titik yang harus diperbaiki. Karena sesungguhnya SPI ini adalah modal awal untuk perbaikan sistem, baik itu terkait dengan tata kelola pemerintahan, anggaran, pengadaan jasa, pelayanan publik. Dan itu yang harus kita sasar. Karena sesungguhnya area-area tersebutlah yang rentan terjadinya tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, SPI ini marilah kita jadikan modal untuk menatap masa depan. Kalau rentangnya 0 sampai 100, maka tentu kita berharap nilai SPI itu sampai 100. Sama dengan nilai indeks perilaku anti korupsi dengan rentang 0 sampai dengan 5. Nilai tertinggi 5 itu menunjukkan bahwa Indonesia betul-betul nanti anti korupsi. Saat ini indeks perilaku anti korupsi kita masih di 3,93. Tetapi angka 3,9 itu meningkat daripada tahun lalu. 2021 3,88, 2020 3,84, 2019 3,70. Nah, khusus SPI ini memang sebenarnya sudah diawali sejak tahun 2017, tetapi tidak merata seluruh Indonesia, masih bersifat pilot proyek dan tidak semuanya dijangkau. Nah, tahun 2021 barulah kita lakukan sasaran terhadap seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, sehingga SPI tahun 2021 menjangkau 98 kementerian lembaga dan lebih dari 542 pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota. Nah, tahun lalu memang kita mendapatkan nilai angka 72 rata-rata nasional. Nah, sementara tahun ini 71,94 kalau tadi saya tidak salah tangkap. Itu rata nasional. Tetapi itu tidak menggambarkan masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Tidak bisa kita hanya lihat di mana titik lemah kok hanya 71,4. Tapi kalau kita ingin mendalami angkanya, mari kita lihat berapa angka kementerian lembaga tadi sudah ada. Dan angka itu nanti bisa muncul dari mana sumbangan angka itu, sehingga ada titik-titik lemah yang perlu diperbaiki oleh kementerian dan lembaga, termasuk juga pemerintah daerah yang menjadi sasaran survei. Yang tadi saya sampaikan, lebih dari 98 kementerian lembaga dan 542 pemerintah daerah. Tentu tahun 2023 pasti lebih, karena ada 4 daerah otonomi baru: Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Artinya tahun depan dia akan menjadi 546 pemerintah daerah. Ini yang harus kita kembangkan. Selanjutnya, kalau tadi ada pertanyaan, kok di Papua masih tetap begitu saja? Tolong jeli melihatnya. Tahun lalu yang rendah itu angka di 49 kalau tidak salah, bukan di Warope, tapi di Kabupaten Membrano Barat kalau salah. Nah, begitu juga kalau kita lihat Sulawesi. Tahun lalu Sulawesi Barat, provinsi Sulawesi Barat terendah di tingkat provinsi. Tapi hari ini coba lebih meningkat. Jadi tolong melihat angkanya, tidak hanya melihat salah satu daerah saja. Karena kalau melihat hanya salah satu daerah saja, untuk apa kita lakukan survei di 542 daerah? Untuk apa kita melakukan penilaian untuk 98 kementerian lembaga? Tolong disiasati, dilihat. Tetapi yang pasti ada korelasi tentang perbaikan sistem yang dilakukan dan upaya pencegahan. Misal kita lihat di Hakor yang lalu, nilai terbaik provinsi di dalam Monitoring Center for Prevention itu Bali
Hari ini survei penilaian integritas provinsi tertinggi Bali. Wali kota tahun ini di MCP tertinggi Madiun. SPI-nya juga tertinggi Madiun. Boyolali juga demikian. Tolong ini dimaknai, membacanya supaya lengkap. Tidak hanya lihat, oh hanya satu ini rendah, terus itu menjadi ukuran, tidak. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Tapi yang pasti adalah mari kita melihat hasil SPI ini ada tindak lanjut perbaikan. Hal yang lebih penting lagi tadi ada kawan-kawan mengatakan tindak lanjutnya bagaimana? Nah tentu kita akan bicara dengan tadi Pak Menteri Pan RB menyampaikan nilai SPI ini akan digunakan dan dibahas dengan Menteri Keuangan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita menggunakan insentif tertinggi itu mendapatkan insentif dana daerah. Nah SPI ini belum ada. Tapi yang pasti SPI ini surveinya gabungan baik sistem tata kelola pemerintahan, sistem anggaran, juga sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Sehingga apa yang dipakai oleh Menpan RB terkait SPBE dia tidak perlu lakukan lagi, dia tinggal ambil data di SPBE untuk mengukur apakah kementerian lembaga pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik. Tentu itu akan berdampak dengan indeks kinerja khususnya di SPBE, dan itu Menteri Pan RB tadi menyatakan akan dibahas dengan Menteri Keuangan. Saya kira kalau seandainya SPI ini ada bersifat reward and punishment, maka tentu akan ada perbaikan. Biasanya kita ini kalau nggak dihukum tidak ada perbaikan, maunya dihukum aja baru diperbaiki. Terakhir tadi ada yang menyampaikan Yogi dari Kompas terkait dengan tadi angka-angka di aparat penegak hukum. Saya katakan bahwa pemberantasan korupsi itu bersifat terus-menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan. Jadi walaupun kemarin ada beberapa penegak hukum, misalnya Mahkamah Agung yang melakukan penindakan, bukan berhenti. Selagi ada tindak pidana, kita terus melakukan. Tetapi harus diiringi dengan pendekatan perbaikan sistem. Dan SPI ini akan digunakan oleh kementerian lembaga termasuk Kamar Yudikatif, Kamar Legislatif, Kamar Eksekutif, termasuk juga rekan-rekan dari partai politik, karena juga termasuk kekuasaan yang menentukan di dalam upaya keberhasilan pemberantasan korupsi. Itu saya kira.